Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dalam majelis ilmu pada pagi hari yang berbahagia ini. Kemudian salam dan salam yang dibagikan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran tahsin dalam peningkatan kualitas bacaan Al-Quran. Berbicara tentang tahsin, ini merupakan suatu yang urgen bagi kita sebagai umat muslim, karena ini merupakan tolak ukur bagi kita sebagai umat muslim yang mencintai kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Dan ini merupakan tuntutan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya itu, warattalnahu tartila. Dan di ayat lain juga warattilil Qur'ana tartila. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat muslim itu senantiasa mempelajari Al-Quran. Bagaimana supaya kita itu membaca kitab kita sendiri dengan baik, bukan sekedar tahu, bukan sekedar lewat, tapi ada kaedah-kaedah yang perlu kita perhatikan sesuai dengan tuntutan. Karena di dalam ilmu Al-Quran itu banyak sekali poin-poin yang penting dan perlu kita perhatikan, mulai dari makharijul huruf, kemudian bagaimana hukum mad wal qasar, juga ada tamamul huruf wal harakah, juga ada waqaf dan ibtida, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang wajib kita ketahui. Semakin banyak kita mempelajari tentang ilmu Al-Quran ini, semakin banyak pula yang belum kita ketahui. Jadi itulah perlunya kita gali ilmu Al-Quran ini, karena ini merupakan pedoman hidup bagi kita. Bukan karena kita harus sebagai guru agama untuk mempelajari ini, tidak. Karena ini merupakan kewajiban setiap individu, wajib aini maksudnya, fardu ain bagi setiap muslim untuk mendalami bacaan Al-Quran itu supaya bagus. Bagaimana huruf yang semestinya, dari mana tempat keluarnya, itu harus kita pelajari. Meskipun kita bukan sebagai guru agama, paling tidak kita memberikan tuntunan, bimbingan bagi anak dan keluarga kita, dan terkhusus bagi kita sendiri memperbaiki bacaan kita. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam kesempatan ini, di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf atau yang disebut dengan tempat keluarnya huruf. Untuk lebih jelasnya, kita buka bahan yang telah dibagikan tadi. Kita perhatikan di situ bagaimana sebenarnya makharijul huruf, tempat keluar setiap huruf itu ada makomnya, ada tempat keluarnya. Namun sebelumnya kita bahas ya, apa yang dimaksud dengan makharijul huruf. Secara bahasa, makhraj berarti tempat keluar, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut yang sebenarnya, menurut istilah yang sebenarnya, itu makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah ketika diucapkan, sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Seperti qul,
Terkadang karena kita mungkin ya ada kalanya kita kecepatan membaca atau memang sebagian belum mengetahui ya itu hurufnya seolah-olah apa namanya sama ya, hampir sama kul dengan kul, hanya sedikit saja perbedaannya. Jadi untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu mengenai huruf di sini ya. Pembagian makharijul huruf. Secara garis besar itu ada 5 tempat keluar huruf. Yang pertama, ada istilahnya al-jawf, itu adalah rongga mulut dan tenggorokan. Itu merupakan tempat keluar huruf. Dan huruf yang keluar dari situ adalah ada huruf alif. Ada huruf alif, kemudian ada ada huruf alif. Kemudian yang kedua ada istilahnya al-halq, yaitu tenggorokan. Ini terbagi kepada 3. Ada di pangkal tenggorokan, yaitu hamzah ya, hamzah. Kemudian ada di tengah tenggorokan, yaitu huruf ha dan ain. Berikutnya ada juga di ujung tenggorokan, itu dekat mulut. Bisa kita praktekkan sendiri di mana letaknya yang sebenarnya. Kemudian ada istilahnya al-lisan atau huruf yang di sekitar lidah kita, ada 10 makhraj. Itu merupakan tempat yang paling banyak kita mengeluarkan huruf di sekitar lidah, lisan kita. Pertama, pangkal lidah, yaitu langit-langit belakang. Itu ada huruf qaf ya, ada huruf qaf. Kemudian ada di pangkal lidah agak maju ya, agak maju bertemu dengan langit-langit, itu ada huruf kaf. Itu kaf ya, kaf. Mendekati kepada huruf qaf, kaf. Kemudian ada juga di tengah lidah bertemu langit-langit. Di sini ada 3 huruf, yaitu sya, ja, ya, ja, sya, ya. Ada 3 huruf di tengah lidah kita. Kemudian di posisi keempat itu sekitar lidah juga ada di sisi lidah bertemu gusi geraham, ada huruf dot, huruf dot. Kemudian di ujung lidah bertemu gusi depan, ada ya depan atas ada huruf lam, lam ya, ada huruf lam. Kemudian berikutnya ada di ujung lidah bertemu gusi depan atas, ada huruf nun. Demikian juga di ujung lidah bertemu gusi depan atas, ada huruf ro, huruf ro. Berikutnya di ujung lidah bertemu gigi seri atas, itu ada huruf ta dan po. Berikutnya ada di ujung lidah bertemu tepi gigi seri atas, ada ta, kemudian la dengan lo, ada 3 huruf. Yang ke-10, huruf yang keluar dari seputar lisan kita atau lidah, ada di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, ada huruf so ya, huruf so, so ya, so. Kemudian sin dan zai, itu di sekitar ujung lidah kita. Itu kalau nggak kita praktekkan langsung, nggak tahu kita, nggak paham kita, itu harus dengan praktek ya, praktek langsung itu. Kita coba-coba, kita latih ya, kita latih. Kemudian ada huruf dari 2 bibir atau disebut dengan asyafatain. Itu merupakan huruf ketika bertemu 2 bibir. Ini ada yang pertama, kedua bibir rapat. Itu ada huruf mim dan ba, mim
Jadi kita menyebutkan mim itu harus bertemu dua bibir dulu supaya sempurna. Mim bertemu dua bibir, juga ba, mim dan ba. Itu. Kemudian ada di bibir bawah bertemu gigi seri atas, ada fa. Itu tadi di bibir bawah bertemu gigi seri atas. Makanya penyebutan pa itu bukan pa, tapi fa. Agak mencong sedikit diri kita. Fa. Agak menyempit dia. Bibir bawah bertemu gigi seri atas, yaitu huruf fa, ya, fa. Kemudian bibir bulat, ya, udara keluar. Ini adalah huruf waw. Jadi menyebutkan huruf waw itu harus bertemu bulat bibir kita itu, waw. Seperti itu. Baru sempurna yang dinamakan dengan huruf waw. Bukan sekedar waw, gitu. Harus waw. Seperti itu. Wow. Bibir kita membentuk bulat dia. Wow. Seperti itu. Kemudian ada istilahnya al-khayshum, rongga mulut. Ada huruf dari rongga mulut kita. Jadi ini biasanya tempat keluarnya suara dengung atau guna. Ada pada huruf nun dan mim ketika bertasydid atau ikhfa, biasanya itu ada huruf nun yang berdengung ketika bertasydid. Inna, seperti itu. Ada khayshumnya, ada rongga hidung yang berfungsi di situ. Juga mim, seperti itu. Jadi ringkasan huruf makharijul huruf ini ada, ya, ada di sini. Seperti tadi ada jauh itu satu, ya, tempat keluar dari rongga itu ada satu tempat keluarnya dengan huruf alif, waw, ya. Nah, itu adalah termasuk juga huruf mad. Kemudian ada al-khalq, itu tempat keluarnya ada tiga. Hurufnya inilah dia, hamzah, ha, ain, ha, ra, dan kha. Itu. Kemudian ini ringkasannya tadi. Al-lisan, huruf yang di sekitar lidah kita ada 10 macam tempat keluarnya dari lidah kita. Ada 18 huruf. Kemudian dari dua bibir asyafatain, ini ada dua tempat keluarnya tadi. Pertama itu ada mim, ya, ada mim, dan ba, juga ada fa. Kemudian ada dengan mulut membentuk bulat, dia ada huruf waw yang keluar. Kemudian ada khayshum tadi, ya, suara hidung. Istilah orang ada suara hidung. Itu biasanya huruf yang keluar itu karena dia dengung atau bertasydid, yaitu huruf nun. Nun, itu. Jadi berfungsi dia dari khayshum, hidung, juga mim. Jadi totalnya adalah 17, ya, makhraj. Tempat keluar huruf ada 17. Kemudian apa sebenarnya, ya, untungnya bagi kita, apa pentingnya bagi kita memahami, mendalami makhrajul huruf ini? Ada di sini paling tidak ada 4, ya. Yang pertama, supaya bacaan kita sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Meskipun tidak pas, tapi kita berusaha supaya sesuai, mendekati. Kalau pas itu saya rasa mungkin enggak, ya, enggak bisa kita. Enggak ada yang bisa mengalahkan kefasihan Rasulullah, enggak ada. Namun setidaknya dengan usaha kita bisa menyerupai seperti itu, ya, bisa mencontoh. Kemudian untungnya bagi kita memahami makhraj huruf ini, yaitu bagaimana kita supaya bisa, ya, membedakan huruf yang mirip itu antara ta, ko, la, zai, wa, go dan wa. Itu ko. Itu harus kita bedakan supaya kita bisa membedakan dengan memahami tadi makhraj huruf ini. Kemudian supaya kita bisa menjaga
makna Al-Quran dari perubahan-perubahan yang ada, baik dia perubahan huruf, perubahan harokat itu tentu berbeda. Kalau berbeda nanti barisnya, tentu berbeda artinya. Itu makanya harus kita jaga, baik dia barisnya, harokatnya, juga hurufnya. Sangat fatal sekali kalau beda, apalagi buruk. Aturan Allah dibuatnya so, itu berbeda sekali, nanti artinya pun lari. Sedangkan sebagiannya di harokatnya itu seperti umpamanya kudiro, itu kudiro kalau kita artikan itu ditakdirkan, ulima diketahui, berbeda artinya dengan kalau kita baca alima mengetahui dan diketahui kan beda. Nah itu makanya kita harus hati-hati dalam pengucapan huruf ini. Jadi kemudian supaya kita bisa memperindah bacaan dengan tartil. Itu tadi, tartil itu maksudnya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, itu maksud dari bacaan tartil. Nah itu. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin demikian pertemuan kita pada kesempatan pertama ini. Mungkin di kesempatan lain kita akan bertemu kembali dengan membahas ahkamul mad wal qasar. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bertemu dengan pembahasan seputar tahsin Al-Quran. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ahkamul mad wal qasr. Ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita yang minggu yang lewat. Di sini kita akan membahas bagaimana hukum-hukum mad dan juga pembagian-pembagian mad atau panjang. Ahkamul mad wal qasr atau hukum bacaan panjang dan pendek dalam Al-Quran. Pengertian mad secara bahasa berarti panjang. Dalam ilmu tajwid, mad adalah memanjangkan suara ketika membaca huruf mad. Ada di sini huruf madnya itu alif waw ya apabila bertemu dengan sebab tertentu. Kemudian qasr maksudnya secara bahasa berarti pendek. Dalam ilmu tajwid, qasr berarti membaca huruf mad dengan ukuran pendek atau asli, yaitu 2 harokat saja. Dengan kata lain, ahkamul mad wal qasr adalah hukum-hukum bacaan panjang atau mad dan pendek atau qasr pada huruf-huruf mad dalam Al-Quran. Next, berikutnya kita masuk kepada huruf mad. Huruf mad itu hanya ada 3 ya, yaitu yang pertama alif. Namun ada ketentuannya, meskipun alif itu supaya panjang harus didahului dengan baris fathah itu. Kemudian yang kedua ada huruf waw, tentunya harus didahului dengan huruf dengan harokat dhamma supaya bisa dikatakan itu madnya panjang. Kemudian ada ya, harus didahului dengan kasroh. Contohnya di sini ada qala. Qala itu ada huruf alif menandakan bahwasanya itu mad, mad. Kemudian untuk contoh waw, huruf waw tanda mad, yaqulu terdapat mad waw. Yang ketiga ada qila, ini ada huruf ya menunjukkan itu mad, mad. Kemudian pembagian mad ya, berapa panjangnya mad itu? Mad terbagi menjadi 2 ya, secara garis besarnya itu ada 2. Yang pertama mad asli atau disebut dengan mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i yaitu mad yang tidak memiliki sebab hamzah atau sukun.
dibaca 2 harakat saja. Pendek dia. Cukup 2 harakat, tidak boleh lebih. Hanya cukup 2 harakat, 2 ketukan dia. Itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Contohnya kitabu, tidak boleh berlebihan ya. Itu aslinya ya. Itu aslinya kitabu, seperti itu. Tidak boleh kitabu, nggak boleh. Tila, nggak boleh. Qalu, nggak boleh. Harus cukup 2 harakat saja, karena ini merupakan mad asli bawaan. Kemudian mad far'i, yang kedua mad far'i, yaitu mad tambahan. Jadi nanti mad far'i ini dibagi menjadi beberapa bagian. Mad far'i ini adalah mad yang terjadi karena ada hamzah atau sukun setelah huruf mad. Panjang bacaannya lebih dari 2 harakat, tergantung jenisnya pula. Ini. Kemudian macam-macam mad far'i ini dia. Pembagian dari mad far'i. Pertama ada mad wajib muttasil. Seperti apa? Kita lihat. Mad wajib muttasil itu adalah huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, panjangnya 4 sampai 5 harakah. Itulah tuntutannya. Ini merupakan qiraah Asim ya, yang mayoritas kita kita gunakan di negara kita. Ini qiraah Asim, Syekh Asim. Ada 4 harakah sampai 5 harakah. Contohnya ada di sini. Jaa, namanya juga wajib ya. Wajib, nggak boleh tidak kita ikuti. Namanya juga wajib. Nggak boleh jaa begitu, nggak boleh. Harus kita sempurnakan. Paling tidak 4 harakah harus dapat. Jaa su'a, dan tidak boleh kita potong. Pamannya nggak tahan napas. Seperti itu nggak boleh. Salah dihukum, salah di arti, karena ini merupakan satu kalimat ya, satu kalimat. Nggak boleh. Salah besar kita kalau kita potong, biarpun nggak tahan napas, harus kita paksakan. Makanya dalam membaca itu harus kita perlu ya mengatur napas. Bukan hanya sekedar lewat kita membaca Al-Quran ini, harus kita atur napas kita supaya seperti ini tadi, kehabisan napas padahal itu di tengah kata, nggak boleh. Gitu, habis napasnya berhenti dia seenaknya, nggak boleh. Harus kita ikuti peraturannya. Itu harus kita sempurnakan. Seperti itu. Nggak ada nggak ada. Kemudian ada mad jaiz, merupakan pembagian dari mad far'i. Ada mad jaiz ya. Ingat ya Bapak Ibu, yang tadi mad wajib itu sama sekali tidak ada tawar menawar di situ, harus kita ikuti. Wajib kita patuhi. Kemudian mad jaiz, sifatnya mad jaiz yaitu bertemu huruf mad yang bertemu dengan hamzah di kata yang berbeda ya, di kalimat berbeda. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, juga 5 harakat, sesuai dengan kemampuan kita, dengan napas kita. Contoh, fi anfusikum, fi anfusikum, itu boleh ya. 2 harakat seperti mad asli pun kita buat boleh. Namanya juga jaiz, boleh iya, boleh tidak, itu jaiz namanya. Boleh iya, boleh tidak. Tahan napasnya boleh 5 harakat, tahan napasnya boleh 4. Kalau nggak tahan boleh 2. Itu namanya jaiz, boleh iya, boleh tidak. Itu kelebihannya dari mad jaiz. Tapi kalau untuk tilawah ya, kori itu lebih senang lah, bisa melakukan itu. Seperti itu kan. Jadi lebih enak, lebih menyentuh kalau kita ikuti ya yang seharusnya. Kemudian ada mad alif disukun. Bagaimana pula ini? Mad diikuti huruf sukun karena waqaf. Berarti ini syaratnya tadi karena waqaf, makanya ada mad alif disukun. Kalau nggak waqaf enggak, tetap 2 harakat. Itu aslinya itu mad asli kan,
Jadi karena dia itu di ujung ayat, nah otomatis kita berhenti. Jadi terjadilah mad alif lis sukun. Panjangnya 2 boleh, 4 boleh, bahkan sampai 6. Ta'malun. Seperti itu para qori ya, sampai 6 harkat. Karena itu adalah mad alif lis sukun. Nah, di sini ada contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Karena dibolehkan ya sampai 6 harkat. Kemudian ada mad lazim. Mad lazim yaitu mad bertemu dengan huruf sukun atau sukun asli ya, sukun asli. Baik karena tasdid atau karena huruf. Panjangnya ada 6 harkat. Kemudian ini dapat dibagi menjadi 2 mad lazim ini. Ada lazim kalimi seperti waladdallin, itu mad lazim ya, mad lazim kalimi. Ada mad lazim harfi. Contohnya ini alif lam mim. Itu. Kemudian selanjutnya ada mad badal, yaitu hamzah bertemu huruf mad dan huruf mad menjadi pengganti hamzah, dibagi menjadi 2 ya. Hamzah kedua maksudnya ya, hamzah kedua. Panjangnya ada 2 harkat. Contohnya amana, itu mad badal ya, mad badal. Kemudian ada mad sila. Mad sila ini ada seperti apa dia, huruf ta ya, tamar butoh. Itu ada huruf seperti huruf tamar butoh, ada di situ huruf a. Contohnya innahu, itu biasanya innahu ada mad di situ. Mad kayak huruf apa namanya, huruf dhammah yang terbalik. Innahu seperti itu. Itu namanya mad sila. Kemudian kita masuk kepada qasr. Apa itu qasr dalam bacaan? Adalah membaca mad dengan ukuran asli 2 harkat saja ya. Ini hanya cukup 2 harkat. Itu namanya qasr. Qasr terjadi pada mad tabi'i atau jika pembaca memilih qasr pada mad jaiz munfasil, meskipun lebih umum dibaca panjang. Qasr ini menjaga agar bacaan tidak selalu dipanjangkan berlebihan. Itu namanya qasr. Jadi ini ringkasannya, kesimpulan daripada pembahasan kita mengenai mad wal qasr ya. Jenis mad, jenis mad di sini ada mad tabi'i, mad munfasil, muttasil, ada mad alif sukun, kemudian mad lazim, mad badal, juga mad silah. Ada masing-masing panjang bacaannya. Ada yang 2, ada yang 4 sampai 5, ada yang sampai 6. Ini. Demikian tadi sudah kita bacakan contoh-contohnya. Jadi untungnya kita mempelajari ini, hikmahnya bagi kita, juga pentingnya supaya kita bisa menjaga keaslian bacaan Al-Quran sesuai dengan riwayat qiraah. Qiraah yang umumnya kita pergunakan di Indonesia ini adalah qiraah Asim, riwayat qiraah Asim. Jadi ada ulama qori'nya, ada yang mempertanggungjawabkan bacaan kita itu sesuai dengan ilmu mereka. Kita berkiblat kepada mereka. Kemudian pentingnya bagi kita mempelajari ini adalah supaya kita bisa menghindari kesalahan bacaan yang bisa mengubah makna. Ya, nah ini bisa mengubah makna. Kalau sudah mengubah makna, berarti apa namanya ya? Bacaan kita tadi bukan dikatakan sia-sia ya, tapi pahalanya ya paling tidak berkuranglah. Kita membaca namun pahalanya tidak sesuai dengan yang semestinya. Kemudian juga bisa memperindah bacaan Al-Quran bagi kita dengan tartil ya, dengan tartil sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian memudahkan hafalan dengan aturan panjang pendek yang konsisten.
Maksudnya itu konsisten itu kalau kita membaca dari awal umpamanya jaiz itu dari awal kita baca menggunakan 3 harkat atau 4 harkat atau 2, itu harus konsisten kita. Tidak boleh kita campur baurkan. Kadang-kadang suka-suka kita di tempat yang satu kita buat 4 harkat. Jaiz maksudnya bukan buat wajib ya. Di tempat lain kita buat pula 2 harkat. Karena boleh katanya kan, itu enggak bagus ya, enggak baik. Kita harus konsisten ya. Dari awal kalau memang yang jaiz munfasil itu kita buat 2 harkat, segitulah sampai selesai kita mengaji. Jangan campur baurkan. Tidak boleh. Harus konsisten kita dengan bacaan kita, mat kita. Tidak boleh campur baur. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian pertemuan kita yang kedua ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita masing-masing. Tentunya kita berharap kepada Allah SWT memberikan keringanan bagi kita untuk senantiasa mendalami Al-Quran, mempraktekkan supaya bacaan kita lebih bagus lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita ikuti pembelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tamamul harakah, tamamul huruf wal harakah. Untuk lebih jelasnya kita baca modul yang telah dibagikan. Di sini pertama kita pahami apa itu yang namanya tamamul huruf wal harakah. Tamamul huruf berarti menyempurnakan huruf, yaitu menempatkan setiap huruf hijaiyah sesuai lafaz. Kembali kepada tadi ya, makhraj huruf, tempat keluarnya dan juga sifat aslinya seperti apa. Kemudian tanpa menambah atau mengurangi daripada sifat-sifat huruf. Kemudian tamamul harakah berarti menyempurnakan harakat, sempurna garisnya ya, sempurna garisnya. Kemudian itu tadi tamamul harakah itu menyempurnakan harakah, yaitu membunyikan fathah, nasrah, dhamma, sukun juga ya, tanwin serta harakah panjang atau mat, dan pendek sesuai dengan aturan bacaan, tidak dilebihkan atau dikurangi. Dengan kata lain, tamamul harakah, tamamul huruf wal harakah adalah upaya menjaga keaslian bacaan Al-Quran sebagaimana diturunkan, dengan memperhatikan kejelasan huruf dan keakuratan harakah. Kemudian pentingnya tamamul harakah, tamamul huruf wal harakah. Yaitu menjaga kemurnian bacaan Al-Quran berupa kesalahan dalam huruf atau harokat dalam mengubah arti. Misalnya alima, ia telah mengetahui, kalau dibaca alima. Kemudian berbeda dengan ulima, telah diketahui. Itu beda ya, awalan me dengan awalan di itu beda. Beda. Kemudian juga ada contoh qara'a, berbeda dengan makna quri'a. Qara'a yang membaca orangnya kan. Kemudian kalau dia quri'a yang dibaca, apa itu? Nah itu kan, beda subjek, beda objek, juga predikat. Nah, ini. Kemudian menunaikan amanah Al-Quran, membaca Al-Quran bukan sekedar melafalkan, tetapi juga sebagai ibadah. Bagaimana menyempurnakan huruf dan harokat adalah bagian dari bentuk ta'zim
penghormatan kita kepada Al-Quran itu sendiri. Kemudian menghindari kesalahan bacaan. Kesalahan bacaan bisa berupa lahan jali, kesalahan jelas yang merubah arti, maupun lahan khafi, kesalahan samar, tidak merubah arti tetapi mengurangi kesempurnaan. Itu maksudnya, ada lahan jali, ada lahan khafi, salah jali, salah khafi. Itu kalau di per-MTQ itu juga ya sudah termasuk kategori salah fatal kalau ada salah jali. Itu. Kemudian contoh kesalahan dalam tamamul huruf wal harakah. Di sini ada ketika kita membaca god ya, bukan dot ya, sod. Sod itu seperti menyebutkan huruf Allah. Itu. Oh, padahal itu beda ya, beda. Masing-masing ada tempat keluarnya. Kalau itu dot itu di samping lidah kita bertemu dengan langit-langit atas. Hanya beda sedikit ya dengan Allah. Allah itu berada di sisi lidah kita bertemu dengan langit-langit. Kemudian membaca huruf shad ya dengan sin, shad dengan sin. Juga ada huruf qaf dengan kaf. Hampir berbeda, hampir sama, namun ada perbedaan qaf dengan kaf. Kalau qaf itu dipangkal ya, pangkal tenggorokan. Kaf bergeser ke atas sedikit. Kemudian dalam harakah ya, memanjangkan harakah pendek, misalnya inna dibacanya menjadi in, nggak boleh ya. Itu sudah menyalahi in, jadi itu sudah menyalahi. Yang benar inna, jelas bukan in, itu nggak boleh. Jangan berlama-lama di huruf kalimat ini, di kalimat in. Langsung dia inna, bukan in. Itu ada sebagian yang membaca kayak gini. Nggak boleh. Langsung dibaca inna. Memendekkan harakah panjang, misalnya ada itu kadang-kadang yang baca hola katanya. Padahal Qala lahum kana lahum katanya. Kana, sempurnakan dulu matnya. Qala, bukan qala. Tidak boleh ya, harus jelas dia. Diberikan haknya dia, mat itu, harakahnya itu kita jelaskan dia, bukan sama-sama. Salah tanwin misalnya ya, ghafurur rahim, ghafurur ya, ghafurur rahim dibaca dengan tanwin. Kadang-kadang nggak jelas tanwinnya dibuat, harus jelas dia. Ghafurur ya, ghafurur, bukan ghafurur rahim, nggak jelas. Harus kita jelaskan penyebutannya. Itu namanya tamamul harakah, tamamul harakah, tamamul huruf wal harakah. Kemudian cara menyempurnakan huruf dan harakah, mengenal ya, terlebih dahulu kita kenal makhraj hurufnya. Setiap huruf keluar dari titik tertentu, baik dia tenggorokan, lidah, bibir, rongga mulut, rongga hidung. Tanpa penguasaan ini huruf bisa tercampur. Ya, kalau nggak bisa kita bedakan dari mana tempat keluarnya, nanti bisa bercampur baur dia, rancu jadinya. Bagi yang mendengarkan pun ragu dia apakah sod yang dulunya atau lo atau sin atau zai seperti itu, atau sya atau za. Itu harus kita bedakan. Kemudian kita harus memahami sifatul huruf. Sifatul huruf itu ada ya, yang namanya jah, ada hamz, ada isti'la, ada tafkhim, ada tarqiq, dan lain-lain. Jadi itu bertujuan membantu ya, menjaga keaslian huruf. Seperti huruf hamz ya, hamz
huruf hamz itu ada huruf fa ya, fa, ha, sa, ha, kemudian shin, juga kho, dan juga sod, sin, kaf dan ka. Itu adalah huruf-huruf hamz. Hurufnya itu dibaca dengan suara lemah ya, suara lemah dan nafas mengalir. Itu pengertian dari hamz. Suara lemah. Seperti menyebutkan huruf fa ya, fa, ha, itu sa, itu dengan suara lemah. Kemudian ada istilah jahar. Apa itu jahar? Jahar itu adalah kuat dia, artinya kuat, tegas. Suara kita keluarkan dengan tegas ketika melafalkan huruf, karena pita suara bergetar dan aliran nafas tertahan. Jadi kebalikan dari hamz tadi. Ini agak keras dia, agak tegas dia, bukan lemah pengucapannya. Itu istilah dari jahar. Kemudian ada ya huruf jahar itu ada sekitar 19 ya. Selain dari huruf hamz itu ada itulah dia semua huruf jahar. Ada alif, ba, ja, dal, zal, ra, zai, dad, dan seterusnya sampai kepada po dan hamzah. Itu adalah huruf jahar. Kemudian ada istilah isti'la. Apa itu istilah isti'la? Yaitu huruf yang sifatnya itu tinggi dia. Huruf isti'la adalah huruf yang ketika dibaca pangkal lidah terangkat ke langit-langit mulut. Itu namanya isti'la. Nah itu kebalikan daripada istifal. Kalau dia isti'la itu sifatnya adalah takzim, tebal. Nah itu. Sedangkan kebalikannya istifal dan sifatnya itu tarkik. Nah itu. Adapun huruf isti'la ada 7 ya. 7. Kho, so, do, go, to, ko, do. Nah itu. Baik, itu pembahasan kita mengenai tamamul huruf wal harakah pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita untuk lebih bijak lagi kita mendalami, mempelajari bacaan Al-Quran. Mungkin demikian kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam kegiatan majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang waqaf wal ibtida dalam tahsinul Quran. Ada istilahnya waqaf wal ibtida. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita perhatikan model kita, paham kita, apa itu istilah dari waqaf wal ibtida. Secara bahasa, Waqaf berarti berhenti. Dalam ilmu tajwid, waqaf adalah menghentikan bacaan sejenak pada suatu kata dalam Al-Quran dengan tujuan mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan lagi. Waqaf tidak dilakukan di tengah kata dan tidak pula di tengah-tengah huruf. Kemudian apa itu ibtida? Ibtida itu adalah memulai bacaan Al-Quran kembali setelah berhenti atau waqaf, baik di awal ayat maupun di tengah-tengah ayat, dengan memperhatikan kesesuaian makna. Dengan demikian, waqaf wal ibtida adalah aturan berhenti dan memulai kembali bacaan Al-Quran dengan benar agar tidak menyalahi makna ayat. Kemudian pentingnya ya
kita mempelajari dan mengetahui wakaf al-ibtida ini. Pertama di sini supaya kita bisa menjaga keutuhan makna. Jika wakaf salah tempat, arti ayat bisa berubah atau rancu. Kemudian juga akan mempermudah kita ya si pembaca ini memberi kesempatan mengambil nafas agar bacaan tetap teratur. Itu untungnya, pentingnya. Kemudian supaya meningkatkan keindahan bacaan kita dengan wakaf dan ibtida yang tepat, menjadikan bacaan terdengar fasih dan indah. Kemudian pentingnya juga manfaatnya sebagai adab kita dalam membaca Al-Quran ini, tidak memutus kalimat semaunya kita, melainkan sesuai dengan petunjuk mushaf. Ini macam-macam wakaf dalam mushaf Al-Quran, terdapat tanda-tanda wakaf yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jenis-jenisnya antara lain ada wakaf tam. Apa itu wakaf tam? Yaitu berhenti pada kalimat sempurna secara lafaz dan makna, sudah sesuai ya, baik dari segi kalimat juga segi arti. Umpamanya contohnya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu sudah sempurna baik dari segi kalimat juga makna. Itu contoh dari wakaf tam, sempurna dia secara bahasa, kalimat juga maknanya sudah pas. Kemudian wakaf tam ini boleh berhenti di situ dan tidak perlu menghubungkannya. Boleh ya, kita berhenti, tidak harus kita sambung kepada ayat berikutnya. Jadi boleh kita langsung berhenti di situ saja. Jadi contohnya itu tadi, akhir ayat itu sudah sempurna maknanya. Kadang-kadang memang kita jumpai dalam ayat yang lain seperti di surah Al-Asr, ya, Al-Asr, wal Asr, innal insana lafi khusr. Itu sebagusnya, sebaiknya kita lanjutkan ayat keduanya itu kepada ayat ketiga. Itu lebih bagusnya. Lebih bagusnya kepada maknanya dari ayat itu. Wal asri, demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Merugi. Kalau kita berhenti di situ berarti semua merugi kan? Merugi. Nggak tahu kita kenapa merugi. Pokoknya merugi manusia itu. Kan nggak jelas. Makanya kita lanjutkan. Seharusnya bagi yang paham itu nggak mau berhenti di situ. Baik ketika membaca sendirian, ketika membaca dalam sholat, itu dilanjutkan sebaiknya supaya bagus, mantap artinya. Lebih bagi yang mendengarkan itu iya ya, seperti itu. Kecuali karena ada kecualinya. Jadi kalau ada kecualinya bukan termasuk dia yang merugi ya, bukan ikut perasaan dia yang merugi itu, karena dia ikut berusaha beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat itu. Karena ada kecualian di situ, maka dia senang. Saya ikut itu. Kalau kita ikut kok, beramal soleh kok, gitu kan? Nah itu, makanya kita masih tidak boleh. Berhenti di situ. Innal insana lafi khusr. Di ujung ayat itu ada pertanda wakaf, namanya wakaf lang. Dilarang kita di situ. Wakaf lang itu nahiyah, larangan bagi kita untuk berhenti. Meskipun tidak wajib ya, bukan wajib. Sebagusnya. Tapi kalau kita diminta, kita meminta yang paling bagus. Itu makanya kita pilih yang lebih bagus, kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Itu salah satu contoh ya. Kemudian ada wakaf kafi. Apa itu wakaf kafi? Kalimat sempurna dari sisi makna, dari sisi makna, tetapi masih ada kaitan dengan sesudahnya. Nah itu adalah
wakaf kafi, memada seperti itu, terpadalah, paling tidaklah seperti itu mungkin ya. Itu wakaf kafi, boleh wakaf tetapi lebih baik dilanjutkan. Nah itu wakaf kafi. Seperti ini. Dalikal kitab, berhenti dia di situ. Itulah kita. Itulah kita. Tak bagus kan? Tapi levelnya itu hanya sekedar ya terpada. Makanya dibuat apanya di sini wakaf kafi, terpadalah. Tapi lebih bagus dia dilanjutkan. Dalikal kitab, nggak boleh di situ berhenti, harus kita lanjutkan. Dalikal kitab la raiba fi. Kalau cuman dalikal kitab, itulah dia kitab, itulah dia, seperti itu pengertiannya kan? Itulah, nggak jelas apa yang dijulahkannya itu apa namanya, seolah dia itu mencilir kan? Itulah kitab. Jadi nggak sempurna maknanya, makanya kita lanjutkan lebih bagus. Dalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab, tidak boleh ada keraguan padanya, tidak boleh. Kemudian ada wakaf hasan. Wakaf hasan sudah sempurna makna, tetapi masih terkait erat dengan yang sesudahnya secara lafaz. Seperti ayat ini. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Jadi berarti dia alladzina yu'minuna bil ghaib sampai di situ. Berarti dia. Itu wakaf hasan. Masih bagus ya, masih bisa. Tapi belum lebih bagus ya, belum level lebih bagus. Cukup sekedar bagus saja begitu kan? Bukan lebih bagus. Yang lebih bagusnya dilanjutkan ya. Karena masih ada erat ya kaitannya dengan ayat berikutnya tadi sesudahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Bukan hanya sekedar percaya kepada yang gaib, tapi juga dia betul-betul mendirikan salat, yakin dia ada hari kiamat, seperti itu disempurnakannya. Bukan cukup hanya sekedar percaya yang gaib saja kan, tapi dia wa yuqimuna shalah, wa yutuna zakat, itu dilanjutkannya. Itu lebih sempurna, lebih bagus. Kemudian ada wakaf qabih. Apa itu wakaf qabih? Wakaf pada tempat yang tidak sempurna makna, bahkan bisa menimbulkan kesalahan arti. Ini dalikal kitabuna, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu tadi dalikal kitab. Ini jadi tidak boleh kita berhenti di situ, tidak boleh berhenti. Dalikal kitab harus kita lanjutkan, tidak boleh. Kemudian tanda-tanda wakaf dalam mushaf ya, ada beberapa tanda wakaf di dalam Al-Quran. Kita perhatikan ketika kita membaca, ada tanda wakaf mim, itu adalah wakaf lazim, harus berhenti karena jika diteruskan dapat mengubah makna. Sering kita jumpai kan ada wakaf mim, itu harus berhenti kita, wakaf lazim namanya. Kemudian ada istilah di situ lam, la waqafa, tidak boleh berhenti, dilarang kita berhenti. La waqafa, tidak boleh berhenti. Kemudian ada wakaf jaiz, huruf jim, ditandai dengan huruf jim, yaitu boleh berhenti atau tidak melanjutkan. Sama ya, sama boleh, boleh kedua-duanya, berhenti boleh, lanjut boleh, itu jaiz. Kemudian qala ya, qala qila aula, qila aula. Itu pengertiannya adalah lebih baik berhenti. Qila aula, lebih baik berhenti. If berhenti ya, if aula, berhenti, lebih aula, lebih bagus, lebih baik berhenti. Kemudian ada lagi istilah huruf shad lam ya, shad lam, itu adalah lebih baik melanjutkan. Wasal lebih aula, itu maksudnya wasal lebih aula.
wasal lebih aula, lanjutkan lebih baik. Kemudian ada sin, huruf sin itu adalah sakta, berhenti sejenak, seperti mimma muqadina di surah Yasin kan, mimma muqadina ada, atau di ayat lain waqila man raqa, itu namanya sakta, berhenti sejenak tapi tidak bernapas, tidak boleh bernapas. Waqila man raqa, ditahan nafas, jangan mengambil kesempatan bernapas, enggak, cuma sekedar aja. Qila man raqa mimma ruqadina hada, tidak boleh bernapas. Kemudian qaf ya, qaf fa, ada dua huruf di situ. Itu bertanda peringatan agar berhenti, sekedar peringatan. Kita akan berhenti kita, peringatan. Kemudian sod, ada huruf sod, itu adalah silah. Dianjurkan menyambung bacaan, anjuran ya, anjuran, sekedar anjuran kita menyambungkan bacaan. Baik, berikutnya macam-macam ibtida, ibtida sahih, ada ibtida sahih, memulai bacaan pada kalimat yang baik dan jelas maknanya. Ini adalah ibtida sahih, memulai bacaan yang benar. Kemudian ada ibtida qabih, memulai bacaan pada kalimat yang tidak jelas, itu tidak boleh, dilarang. Kemudian contoh kesalahan waqaf wal ibtida, salah waqaf, itu seperti tadi ya, dalikal kita, tidak boleh berhenti, tidak boleh kita berhenti di situ. Kita lanjut. Salah ibtida ada juga di sini. Salah ibtida. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak boleh ya. Kita mulai dari waladdallin, enggak boleh. Harus kita awali dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Kemudian cara melatih waqaf wal ibtida. Melatihnya bagaimana? Membaca dengan tadabbur ya, kita tadabburkan. Maksudnya tadabburkan itu memperhatikan ya, kita perhatikan makna dari ayat tersebut supaya kita bisa berhenti lebih bagus. Harus seperti itu. Kalau nggak kita lihat maknanya, terjemahannya mungkin agak sulit kita ya. Karena kita apalagi kurang paham tentang nahwu sharaf. Ini kaitannya ini dengan ilmu nahwu dan sharaf. Kemudian mengikuti tanda waqaf dalam mushaf. Itu harus kita ikuti bagaimana kaidah yang ada di situ. Kemudian belajar talaqi kepada guru. Salah satu ya cara kita untuk bisa melatih mempraktekkan bagaimana waqaf wal ibtida itu harus kita bertalaqi, langsung berhadapan. Kita lihat guru kita mengucapkannya. Kita dengarkan bagaimana guru kita itu berhenti di mana dia. Mungkin guru kita lebih paham dari kita umpamanya. Itu makanya kita belajar talaqi. Seperti zaman Rasulullah itu rata-rata itu talaqi. Metode pembelajarannya itu talaqi, langsung sahabat berhadapan dengan Rasulullah. Kemudian kita harus membiasakan membaca perlahan ya, apalagi yang baru bisa belajar itu harus perlahan ya. Kita membaca secara pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kemudian apalah ya hikmahnya kita belajar tentang waqaf ibtida ini? Hikmahnya tentunya ya membantu si pembaca menjaga nafas. Itu kalau sudah tahu mana tempat waqaf yang bisa, dia tentu terbantu nafasnya. Nah itu. Kemudian memudahkan pemahaman makna ayat. Itu. Supaya kita paham makna ayat-ayat itu. Sampai di mana yang pas maknanya itu. Nah itu. Kemudian menjaga kesucian lafaz dan arti Al-Quran. Ya, kita jaga. Kemudian keaslian bagaimana ulama-ulama kita mengajarkan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran itu. Bagaimana seharusnya waqaf wal ibtida yang
sesuai dengan yang semestinya. Kemudian tentunya menambah keindahan dalam tilawah bacaan kita supaya kita lebih bagus ya. Kalau kita paham wakaf wal ibtidah, tentu kita lebih indah cara membacanya dibandingkan dengan yang tidak paham tentang wakaf wal ibtidah. Tentu terbantu. Apalagi bidang tilawah, qari'ah. Tentu mereka itu harus menguasai wakaf wal ibtidah. Nah itu. Karena kalau nggak pas nanti wakafnya, ibtidahnya, mereka itu diberikan pengurangan nilai jali karena nggak sesuai. Dia ibtidah, salah kepada makna. Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kita merupakan pertemuan yang terakhir pada pembahasan tentang tahsin Al-Quran sebagai upaya kita dalam memahami, mempelajari bagaimana kita membaca Al-Quran itu lebih bagus. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti ya selama kegiatan kita berlangsung bermanfaat bagi kita semuanya, dapat meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita untuk berikutnya. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya pemateri mengucapkan mohon maaf dan atas kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah tentunya kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.